Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sangat mudah untuk dinyanyikan dan sangat mudah untuk dibicarakan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita mau bicara tentang pelayanan, kita harus sadar akan satu hal, bahwa ketika kita masuk ke dalam dunia pelayanan, yang kita hadapi adalah iblis beserta dengan kuasa kerajaannya. Tidak hanya iblis, tetapi beserta dengan kuasa kerajaannya. Oleh sebab itu, banyak anak-anak Tuhan yang dulu berapi-api melayani Tuhan, tiba-tiba tenggelam seperti kapal selam. Ya, iblis, saudara, kerjaan iblis adalah mencuri, membinasakan, dan merusak sesuatu yang indah. Itu adalah kerjaannya si jahat atau si Julik Maiko atau iblis. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma supaya mereka tidak lengah, supaya mereka tetap rajin di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, supaya mereka tetap giat di dalam melakukan hal pekerjaan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Ini sebuah peringatan yang juga untuk saya dan saudara. Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi, iblis dia hanya datang untuk mencuri dan membinasakan. Apa yang dia curi? Damai sejahtera kita. Yang iblis curi bukan hal yang remeh-temeh, tetapi damai sejahtera di hati kita. Saudaraku, kalau kita kehilangan damai sejahtera, saya yakin kita akan lumpuh. Dan ketika kita lumpuh di dalam melayani Tuhan, secara rohani kita tidak memiliki gairah lagi di dalam melayani Tuhan, lama-kelamaan kita akan mengalami yang namanya kebinasaan rohani. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, biarlah ini menjadi sebuah pengingat untuk saya dan saudara, supaya kita tidak lengah menghadapi segala tipu daya muslihat si jahat, tapi kita akan terus tetap memiliki spirit, semangat di dalam melayani Tuhan, meskipun itu bukan hal yang mudah. Mari kita lihat teladan dari seorang Rasul Paulus, sehingga dia bisa begitu terus memiliki kekonsistenan diri di dalam melayani Tuhan. Apa rahasianya? Yang pertama, fokus memandang kepada hal yang begitu berharga, yaitu keselamatan. Inilah yang menjadi motivasi Rasul Paulus untuk terus tetap setia di dalam melayani Tuhan. Ada sesuatu hal yang sangat berharga yang harus dia bagikan. Dia tidak fokus kepada keadaan di sekelilingnya, saudara. Kalau kita mulai fokus kepada hal-hal di sekeliling kita, oh si A pernah memfitnah aku, oh si B pernah membohongi aku, oh si C pernah mengginikan aku, oh si D pernah tidak menghargai aku, dan sebagainya. Orang-orang di sekitar kita begitu banyak yang bisa berpotensi mengecewakan kita. Nah, kalau kita sudah mulai tidak fokus kepada Kristus yang adalah Juru Selamat itu, kekuatan Injil adalah keselamatan di dalam Yesus. Inilah yang diwartakan oleh Rasul Paulus. Dia fokus kepada Yesus ini, dia fokus kepada Injil ini, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk memperhatikan lingkungan di sekitarnya yang bisa berpotensi membuat dia kehilangan damai sejahtera. Apakah Rasul Paulus pernah ditolak? Ya pernah. Apakah Rasul Paulus pernah menderita secara fisik? Ya sering. Banyak hal. Orang sekali Rasul Paulus saja banyak yang menentang, banyak yang tidak suka, banyak yang melukainya, banyak yang menyakiti hatinya. Bahkan Rasul Paulus mengatakan ada utusan si jahat yang sengaja diutus untuk menggocoh dia. Saudaraku, sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan mau mengatakan bahwa ketika kita masuk ke dalam ranah dunia pelayanan, yang kita hadapi bukan hanya iblis, tetapi dengan kekuatan, kekuasaan kerajaannya. Lalu bagaimana kita bisa bertahan?
ya jelas kita nggak akan pernah bisa bertahan kalau kita jauh dari Gembala Agung kita, Raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Dialah yang mampu menaklukkan kuasa-kuasa dari si jahat. Saudaraku, selain itu, supaya kita memiliki spirit atau gairah, semangat di dalam melayani Tuhan, selain meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus yang fokus kepada Injil Kristus Yesus, fokus kepada kabar keselamatan, fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah, saudara, mari kita perhatikan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Artinya saudara, seseorang tidak mampu untuk membuat rohmu menyala selain dirimu sendiri. Orang lain hanya bisa mengarahkan, membimbing, menuntun kepada hal-hal yang bisa memantik api rohmu. Namun yang bisa membakar api rohmu hanyalah dirimu sendiri. Ya, artinya yang bisa sungguh-sungguh membuat kamu memiliki semangat, gairah, memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, yang memiliki roh yang menyala-nyala untuk mau melayani Tuhan adalah dimulai dari hatimu sendiri. Saya sebagai hamba Tuhan hanya bisa mengajak, mengarahkan, mendukung, mendampingi untuk kita semua boleh melayani Tuhan. Tetapi sumber kehidupan adalah hatimu. Seperti apapun orang mengarahkan, seperti apapun orang mendampingimu, seperti apapun orang ketika menasehatimu, kalau hatimu membuat benteng yang kuat untuk tidak mau ditembus oleh nasihat, tidak mau dikandani, ya tidak akan pernah bisa merubah kehidupanmu. Oleh sebab itu, hanya dirimulah yang bisa menolong untuk dirimu bisa gairah di dalam melayani Tuhan. Buka hatimu. Biarkan Roh Kudus bekerja, biarkan Roh Kudus menguasai hatimu, biarkan Roh Kudus mengoreksi hati kita, membereskan hati kita, sehingga kita memiliki spirit gairah untuk terus boleh melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.